Oke, hello viewer, saya Mas Wei dan kali ini saya akan mau bahas tentang suatu aplikasi freelancer yang sudah saya pakai kira-kira ya setengah tahun lebih sih. Cari uang dari rumah, work from home, WFH, WTF, WTH, bukan. Buat teman-teman semua yang mungkin sekarang ada yang masih WFH, work from home, aplikasi ini bisa dicoba sih. Ya mungkin ada kayak aplikasi lain yang freelancernya itu tarafnya internasional antar negara. Banyak juga teman-teman saya yang nggak banyak sih, cuman kemarin satu temen tok sih yang pakai Fiverr dan ya lancar banget sih. Kemarin saya coba Fiverr tapi kayaknya peruntungan saya bukan di situ. Dan juga saya coba Freelancer, coba registrasi ya terkendala. Terus apalagi ya, freelancer.com juga terkendala dan banyak sekali aplikasi freelancer yang lain. Dan bahkan ada aplikasi freelancer yang di situ banyak sekali pemberi kerja yang fake. Lupa kemarin di aplikasi apa. Jadi yang saya bahas di sini itu adalah fastwork.id. Kalian bukannya fastwork.id ya, jangan fastwork.co. Karena kalau fastwork.co itu di Thailandnya langsung. Karena fastwork.co itu di Thailand. Jadi ya kalau ngomong Thailand sih emang bener. Aplikasi ini asalnya dari Thailand dan memperluas jaringannya ke Indonesia, makanya ada fastwork.id. Jadi saya udah pakai aplikasi ini setelah setengah tahunan lah kira-kira dan membayar. Nggak ribet, asli serius nggak ribet. Soalnya ada beberapa aplikasi yang harus pakai PayPal lah atau rekening virtual lainnya. Kalau di sini fastwork.id bisa pakai rekening kamu. Misalnya harus pakai BCA kah? Nggak harus pakai BCA. Bank lain juga bisa. Mau Mandiri, BRI, BTPN, Genius, bisa. Soalnya saya udah coba BCA dan Genius. Oh iya, kenapa saya pakai fastwork.id? Karena kalau bagi saya sendiri sih user friendly ya. Dan sekali lagi, di video ini saya nggak dibayar, kecuali dari ya hasil kerja freelance saya tadi. Jadi Fastwork tidak memberi saya apa-apa. Ini adalah ulasan dari pribadi saya sendiri. Jadi mungkin kalau ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Oh ya, dan berikut adalah pembayaran yang sudah saya terima. Mungkin nggak update sih, karena ini rencana videonya udah lama banget dan sudah saya screenshot sejak lama. Dan itu bukti pembayaran saya. Itu saya pakai 3 rekening, ganti-ganti dan itu cukup mudah gantinya. Nggak pakai perlu verifikasi rekening. Jadi nggak perlu verifikasi rekening atau tahap rumit yang lain. Jadi cuma tinggal ganti aja, upload bukti kalau rekening itu emang beneran sah. Nah, kalau untuk cara daftarnya, kalian bisa lihat di tampilan berikut. Oh ya, saya tekankan lagi, bukannya di fastwork.id dan jangan yang fastwork.co, nanti ke Thailand. Kalau nggak apa-apa sih kalau kalian mau daftar yang di Thailand, kalau mau buka yang di Thailand terserah. Itu opsional, tapi saya sih sarankan kalau emang nggak bisa bahasa Thailand, jadi pakai yang fastwork.id aja. Nah, nanti ada 4 langkah mudah untuk jadi freelancer. Kemudian isi form, lengkapi, dan jual jasamu. Oh ya, di sini untuk mempersingkat waktu, ya kalian pasti bisa lah nanti. Kalau mau jual jasa kayak gimana, di sana ada tutorialnya lengkap. Jadi ini cuman bikin akun aja sih, dan juga nggak panjang-panjang. Kalau masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar. Setelah 6 bulan berlalu dan beberapa kali saya menerima pembayaran dari pihak Fastwork, ini review dari saya. Oh ya, sekali lagi, saya di sini tidak dibayar oleh pihak Fastwork atau segala apapun yang terlihat di video ini. Emang yang terlihat apaannya? Jadi, berikut adalah review saya, baik sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah pernah coba aplikasi ini, mohon juga koreksinya. Mungkin nanti akan saya koreksi di kolom komentar juga. Nah, jadi setelah 6 bulan berlalu, ini adalah ulasan dari saya. Mulai dari yang negatifnya aja dulu deh. Oke, di sini negatifnya mungkin sepertinya untuk pembeli jasa mereka akan dikenakan charge 3% dari nilai yang kita tawarkan. Jadi misalnya kita memberi penawaran nilai 100.000, jadi nanti Fastwork minta ditransfer 103.000. Itu beberapa waktu terakhir sih, awal-awalnya sih enggak. Aplikasi dan webnya itu masih develop apa yo? Masih belum sempurna lah, banyak yang perlu diperbaiki lagi. Kadang soalnya ketika dibuka itu lemot, apalagi yang di aplikasi. Kemudian deteksi kata di aplikasi chatnya ini kalau bagi saya sih kayaknya
sedikit berlebihan karena ada kalanya ketika mau ngetik apa ya kemarin ya. Jadi dia itu terlalu sensitif dan langsung muncul notifikasi di chatnya itu dilarang bertukar kontak gitu. Padahal gak ada dia tukar kontak. Oh ya, nah yang kurang saya suka kemarin kan kadang kalau sepi cuma dapat 9.000 aja gitu. Misalnya lah jasa ketik ulang ya 9.000. Nah mereka itu kan awalnya saya beri penawar 10.000 dan dipotong 10% sama Fastwork dan akhirnya saya dapat 9.000. Nah 9.000-nya itu tetap diproses untuk ditransfer ke rekening kita. Akhirnya kan 9.000 kan nggak ketransfer tuh, harusnya ada batas minimum pembayaran gitu, misal 100.000, nah itu baru. Jadi kan misal 100.000 baru kita bisa diproses pembayarannya, bisa withdraw. Kalau di sini nggak mau 9.000 nanti tetap diproses, tapi kalau 9.000 itu gantung, kalau mau 45.000 ya tetap masuk. Pekerjaan yang ditawarkan di sana untuk kita hanya mampu menjual 5 jasa kita aja, jadi nggak bisa banyak-banyak. Oke, sekarang untuk kelebihan aplikasi ini atau penyedia platform lah, kelebihan platform ini menurut saya pribadi ya. Kalau di sini tuh kita kan sistemnya jual jasa, jadi orang akan beli jasa kita, nggak kita, bukan seperti di beberapa situs ada orang nawarin, ada orang cari pekerja, dia post, saya ada project bla bla bla, berikan penawaran. Nah nanti ada yang ngebid tuh banyak, mau harganya sampai mau kita kasih harga hancur pun kita bisa masuk ngebid. Tapi kalau di sini kita mau kasih 30.000 untuk simple edit video nggak bisa, karena di situ ada batas minimal harga untuk video editing, misal 80.000. Jadi kita nggak bisa jual harga di bawah itu, nggak bisa untuk saat ini sih. Kemudian untuk customer service cukup responsif kemarin. Nah ketika saya protes, uang 9.000 saya ini kok nggak masuk, jadi langsung hari itu masalah selesai dan uang 9.000 rupiah itu masuk ke rekening saya BCA. 9.000 rupiah men. Untuk gaji 2 minggu sekali, di minggu kedua dan minggu keempat pada bulan yang berjalan. Dan untuk Indonesia jangan khawatir kemasukan orang Thailand ya, mungkin ada sih kalau orangnya lagi ke Indonesia atau lagi buka fastwork.id. Jadi kalau di fastwork.id isinya orangnya pakai bahasa Indonesia semua insya Allah. Rekening apa aja bisa sih kayaknya sih ya, karena kemarin saya pakai BCA aman. Dan saya mikir, oh iya ini kan gaji saya juga masuk ke rekening ini, jadi nggak enak gitu kalau nggak dipisah. Akhirnya saya bikin Genius. Ini nggak disponsori BCA sama Genius ya. Akhirnya saya bikin rekening Genius, saya edit rekening saya, dan ya tetap masuk gajinya. Nggak ada ribet-ribetan dan nggak ada potongan admin. Dan potongannya itu 10% dari nilai project. Misal, project kita nilainya 100.000. Jadi 10% itu untuk Fastwork, jadi kita cuma dapat 90.000 aja. Nah si Fastwork dapat 10% dari kita dan 3% dari klien kita. Karena ada juga tempat freelancer lain yang kemarin saya lihat itu potongannya 12% kalau nggak salah, ya lumayan lah, lebih rendah 10%. Ini sekali lagi saya tekankan, ini review pribadi saya, mungkin banyak kelebihan dan kekurangan lain yang tidak saya sebutkan. Dan yang terakhir, ketika kita selesai mengerjakan sebuah proyek, nah dan kita memberikan hasilnya, kemudian orang itu nggak respon sama sekali, ngilang gitu aja, tapi dia udah bayar kan, jadi proyeknya tetap kita kirim, dan nanti Fastwork akan memberi reminder berupa panggilan kayaknya ke user yang membeli jasa kita. Jadi kalau emang nggak respon sampai 7 hari, pekerjaan dianggap selesai. Oke, sekian dari Mas Walid, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin pengen tanya-tanya bisa di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum.